pemilu ini perlu ada suatu evaluasi ke depan, baik calegnya, Ya, baik gubernurnya, bupatinya, apa sih yang akan kita perjuangkan untuk lagi Riau. untuk memajukan Riau ini. Itu yang harus kita pikirkan ke depan ini. Jangan hanya sekedar terus terang saja saya melihat euforia, Sorry ya. euforia politik ya. Dan hendaknya partai politik itu berperan. Ini kan tidak, kan partai Ya, politik ini musiman. musiman. Melihat kantor-kantor partai sekarang ramai ya, tapi sudah selesai pemilu nanti Kosong lagi. kosong lagi. Oh dulu tidak, partai politik itu betul-betul di situ harapan, di situ mengolah Aktif terus. aktif dulu, beda yang sekarang. Jadi ini dah, nah jadi Ya, kalau ditanya tentang perbedaannya, nah saya mengharapkan ya, supaya anak-anak muda yang sekarang duduk di DPR kalau terpilih nanti ya. punya komitmen lah untuk membangun Riau ini dan tidak mencari keuntungan, Ya, ya, ya. jangan memperkayakan diri. Kalau itu tujuannya, akan nanti duduk DPR dapat fasilitas, Masya Allah. dapat gaji, Ya, dapat sewa rumah segala kan. Nah, betul. ini saya lihat kemudian permainan proyek Ya, ya di dewan dengan eksekutif. Ini yang rusak nih sekarang. Yang rusak di sini sekarang. Kok dulu nggak ada apa-apa. hmm. Dulu betul-betul legislatif itu memperjuangkan kepentingan rakyat, tidak ada kompromi, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah kita kembali podcast kali ini bersama tokoh Riau. Mungkin tokoh nasional juga. Sudah pernah di DPRI Pak ya, Pak Wan Abu Bakar. Assalamualaikum Pak Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Apa kabar Anda? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Wan. Makin Alhamdulillah. gagah nampaknya. Alhamdulillah. Jadi Ya, kita akan mencoba untuk apa ya, ya, mengulik-ulik lah. ya. Karena saya lihat profil Pak Wan umur 21 tahun sudah jadi dewan Pak. Iya Pak, 25, 25. 25 tahun, 25 tahun. 25 tahun udah jadi dewan. Saya baru lahir tuh Pak, tahun 77 baru lahir. Pak Wan jadi Oh dewan. iya, betul. Alhamdulillah. Mungkin kan nanti ini apa kontestasi politik lah. Hmm. Banyak orang-orang anak muda yang sawatnya tinggi di politiknya. Mungkin Pak Wan juga dapat memberikan pencerahan lah. Ya, Baik Pak Wan, terima gimana? kasih Anda Dedi. Kesempatan yang baik ini dalam momen sekarang ini musim caleg ya, Mesin caleg ya. musim calon legislatif baik DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota ya, Ya, luar biasa dari perkembangan caleg eh, legislatif ini ya, ya, karena saya melihat begitu antusias, begitu bersemangatnya ya. generasi muda ya untuk duduk di sebagai calon, mudah-mudahan mereka dapat duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Insya Allah. Ya. Tapi memang dari fenomena perkembangan sekarang itu perlu kita pertanyakan sebetulnya. Oh iya. Ya, anak-anak kita atau saudara-saudara kita dari pemuda, dari generasi muda yang untuk jadi caleg, kemudian bercita untuk menjadi calon menjadi anggota legislatif. Yes. Oke rakyat. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya Nah, apa? itu kan penting Ya, didudukan seperti itu. Itu dikatakan dalam agama kita nawaitu. Karena ada perbedaan. Memang saya dulu ya. tahun 1977 Tujuh, ya. ya. Tujuh. Umur saya waktu itu sekitar 25 tahun lah. 25 tahun ya. Saya sudah ikut calon DPRD Provinsi Riau Fungsi Riau. dari Partai Persatuan Pembangunan. Ya, Lalu pada tahun itu 77 itu memang kondisi politik ya agak berbeda ya, dengan ya, kondisi sekarang. ya betul. Kalau dulu kan hanya 3 partai, Tiga partai. uh, yaitu
partai, walaupun Golkar itu tidak disebut partai, tapi sebetulnya dia partai kan. Iya. Kan apa saja sebetulnya permainan saja kan. Ya. Uh, Partai Golkar waktu itu, kemudian Partai PDI, ya, Ya. Partai Demokrasi Indonesia dan P3. Tiga ya. Hanya tiga. Tiga Jadi partai. di sana nampak apanya persaingan dan ya tujuan masing-masing partai itu. Ya. Jelas, dia punya ideologi. Ideologi Nah, yang ini jelas. bedanya. Ideologi jelas. Dia punya ideologi jelas, punya tujuan jelas itu. Tidak ngambang dan tidak bisa ya sebentar masuk partai ini ada puas nanti masuk partai ini udah ada begitu. Dulu tetap konsisten Dengan dengan partainya. partai yang dia masuki itu kan. Nah, waktu itu saya sebagai generasi muda dan dicalonkan oleh waktu itu oleh P3 Ya. itu berpandangan karena saya orang yang waktu itu orang pergerakan. Pergerakan. Saya di Pemuda Muhammadiyah, di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan di KNPI. Itu betul-betul kita sudah ditempa oleh organisasi. Organisator, Pak ya. Organisator. Jadi kita siang malam ya, Ya. belajar, ada training, ada pendidikan di organisasi kita kan. Ada training di Muhammadiyah, ada Darul Akam. Ya. Itu dimatangkan betul untuk menjadi calon pemimpin gitu kan. Dia tidak seperti sekarang. Ya. Sekarang tak jelas kan dari mana latar belakang nggak jelas gitu ya. Jadi Ya. ada rasa cita perjuangan untuk melanjutkan daripada cita perjuangan para pendiri negara kita ini. Ya. Semangat patriotisme dalam perjuangan bangsa itu jelas itu. Jelas. Nah, oleh karena itu dengan saya calon waktu itu tahun 77 itu, saya tidak terpikir waktu itu saya terpilih. Oh. Tidak terpikir sama sekali, tidak. Cuma saya ikut caleg karena dimintakan oleh partai. Ya. Saya ikut salah seorang generasi muda yang duduk sebagai calon DPRD Provinsi Riau. DPRD Provinsi, bukan Provinsi. kota ya. Bukan kota ya. Jadi itu hebat. Provinsi. Mantap. Jadi provinsi langsung gitu. Ya. Nah, bayanglah tuh, dalam kondisi saya dalam pergerakan organisasi dalam kegiatan-kegiatan harian lah ya, di samping kuliah ya. Bayanglah tuh saya duduk sebagai Masih kuliah di masih Dewan. kuliah ya, masih kuliah. Dan di samping itu saya bukan seorang pengusaha. Iya. Beda kan, saya tidak pengusaha. Saya polos saja. Cuma saya Aktivis. punya pandangan politik Iya. yang saya pahami. Terutama dalam nilai-nilai keislaman itu ya. Nilai-nilai keislaman itu yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu saya terpilih. Saya terpilih tahun 77 itu, saya tak menyangka sama sekali ya. Iya. Disitulah saya mulai bergulat ya dengan percaturan politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan masyarakat Riau lah. Ya. Dan saya termasuk orang yang vokal. Oh. Ya, saya waktu duduk di DPRD Provinsi Riau itu termasuk yang vokal. Yang muda cuma Bapak, Pak? Hah? Yang muda cuma Bapak aja? Saya yang termuda. Oh. Ya, sehingga pada waktu pelantikan anggota DPRD Provinsi Riau itu, Iya. saya termuda. Termuda. 25 tahun. Kemudian saya duduk salah seorang pimpinan dewan. Oh. Waktu itu dipilih pimpinan dewan sementara itu kan yang tertua dan yang termuda. Termuda ya. Yang tertua saya Pak Supandi ya saya. Pak Supandi itu waktu itu umur sudah capai 60 lah waktu itu dia. Golkar, Pak? Apa? Ya dia Golkar. Pak Supandi waktu itu umur hampir 60, dia pensiun PNS ya. Dia yang tertua dan saya termuda. Kami dua lah pimpinan sementara. Jadi saya merasa jadi pimpinan dewan. Tapi dilanjutkan kemudian lagi jadi pimpinan dewan juga kan. Jadi saya disitulah saya mencari komunikasi politik dengan tokoh-tokoh. Dan yang duduk di DPRD Provinsi Riau itu bukan dengan tanggung. Ya, orang-orang yang sudah matang betul dalam pemerintahan. Jadi bupati, jadi pernah jadi asisten, pernah macam-macam jabatan lah. Itu sangat matang lah ya. Matang dia dan cara berpikirnya matang itu kan. Disitulah saya menambah pengetahuan saya ya, menempa diri saya ya, supaya saya lebih matang lagi itu kan dalam pergaulan dengan tokoh-tokoh kita seperti Ali Aris ya,
termasuk ayahnya Tengku Tengku Kasman Japar. Oh, Ya, itu saya sudah bergaul dengan orang tua-tua iya waktu iya itu iya. ya. Jadi saya merasa waktu itu saya dianugerahkan oleh Allah lah ya, Ya, mengucapkan syukur kerana saya dapat berbuat dan dapat memperjuangkan hal-hal yang berkenaan dengan perjuangan nilai-nilai apa yang terkandung di dalam perjuangan P3 itu di Provinsi Riau. Provinsi Riau. Jadi lalu dalam hal duduk di DPRD Ya, itu kan apa itu kita betul kita tidak menyangka ya, ya. sehingga saya tak terfikir waktu itu saya duduk sebagai pimpinan dewan saya bisa duduk Tidak DPRD. punya cita-cita mungkin Pak ya? Iya, tak punya cita. Ya, jadi ini hal yang saya rasa beda dengan sekarang. Ya, Beda ya. sangat beda Kalau Pak. sekarang kan dicari kan itu kan. Cari ya. Ingin masuk partai, terdapat partai ini pindah partai ini lagi kan. Nah, itu saya tanya tadi tujuannya apa gitu. Maunya kan kita tuh sebagai caleg kan harus dipersiapkan betul diri kita. Ya, Partai pun tidak sembarang orang mencalonkan ya, kadernya. Enggak tak sembarangan, ya, tentu orang yang lebih matang itu kan. Nah itu, nah jadi yang untuk diketahui dalam posisi saya ya, ya. sebagai calon DPRD Provinsi Riau tahun 77 dan sampailah saya itu duduk di DPRD Provinsi Riau itu sampai tahun 2003 ya. 23. Mana juga Pak ya? 2003. Dari proses saya DPRD Provinsi Riau itu, saya sempat menjadi pimpinan dewan, ya, Ya, pimpinan dewan. Waktu itu ketuanya Pak Khaidir, saya salah seorang wakil ketua. Waktu masa reformasi, informasi. di masa reformasi itulah saya puncaknya karir politik saya. Sehingga tahun 2003 saya Pindah ke DPR RI. calon wakil gubernur Oh, Riau. Gubernur Riau. Yang berpasangan Pak Rusli Zainal. Ya, Ya, sampailah 2008. Ya, ya, 2008 saya sebagai wakil gubernur dan sempat jadi gubernur kan. ya, Waktu yang sangat singkat ya, sekali untuk menyambung kena Rusli Zainal mengundurkan diri, dia akan calon yang kedua, ya. saya otomatis Jadi karena tidak ikut calon gubernur, saya otomatis wakil lagi ditetapkan gubernur. sebagai gubernur. Otomatis Ya saya otomatis. oleh presiden dilantik oleh Menteri Dalam Negeri jadi gubernur Gubernur Riau. Riau. Nah, lalu tahun 2009 baru saya calon DPR RI DPR RI. sampai Oh, 2014 ya. 9 ya, 2014. 14 ya. Itulah saya. Nah, sekarang saya tidak apa lagi kan, tidak aktif di politik, Jadi tapi tokoh saya bangsa tetap aja. komit pada politik. Ya, Jadi itu. Jadi kalau dilihat di segi penampilan caleg-caleg sekarang itu kan agak beda kan, ya, ya, sangat beda. latar belakangnya beda, situasinya beda. Kalau sekarang kan tidak. Mereka itu saya katakan, apa tujuan mereka itu untuk caleg itu perlu kita pertanyakan lah. Betul, betul. Ini cukup lama di dewan, Pak. Terus di apa? Di legislatif, terus di eksekutif kan? Ya. Itu kira-kira ada nggak Pak yang kira-kira belum di Riau ini belum terwujudkan gitu Pak? Cukup lama Pak nih, Pak. Sebagai Iya, saya sebelum di legislatif saya bilang kan saya ya, bergerak di bidang organisasi ya, ya, organisasi. permusyawaratan ya di Ya, dia atau tak. sama dia khususnya. Ada itu duduk di partai di P3, saya tentu menyesuaikan diri ya Ya, dengan partai politik P3 waktu itu. Saya ikut kaderisasi pendidikan politik dan sebagainya itu. Dan disitulah saya mengetahui kan cita-cita daripada pembangunan Provinsi Riau, ya, terbentuknya Provinsi Riau, ya, apa cita-cita orang tua-tua kita dulu membentuk Provinsi Riau ini. Di situ saya memahami karena Riau waktu itu masih tertinggal lah. sangat tertinggal. Walaupun Kabupaten berapa coba ada 5 atau 6 kabupaten kan ya. walaupun banyak duit ya Pak. Ya? Tapi Riau memang punya andil besar dalam
segi sumber daya alam, kontribusi ke pusat ya, yaitu migas kan, migas. kontribusinya cukup besar. Bayangkanlah penghasil minyak di Riau ini tuh hampir 50% dari APBN itu kan dari, Riau. Riau, kan dari sumber tambang minyak Iya, kan itu minyak. cukup besar. Cuma Riau apa yang dapat itu kan, kan Kembali ke Riaunya sangat sedikit sekali apalagi sedikit. dulu, masa lalu kan masa sentral stik. Ya, sentralistik. Ya sentral ya, dan itu semua ditangani oleh pusat kan. Ya, Nah, APBN kita sangat tipis. Ya ada juga impres-impres cuma kan, jalan impres, SD iya impres iya. gitu ya. Mana ada proyek-proyek besar waktu itu di Provinsi Riau, barulah adanya proyek jambatan Iya. ya, Nggak kayak signifikan lah ya. tak signifikan. Dari situ kita sudah berteriak, Iya iya iya. tokoh-tokoh kita dulu berteriak itu, luar biasa waktu Iya itu. iya. Riau dizalimi sudah kita bicarakan waktu di pusat. Sebelum itu pun Pak Arifin Ahmad bagaimana memperjuangkan agar dapat saya sekian persen, ya agak satu apa namanya itu istilahnya, setetes minyak itu kan bisalah untuk diberikan ke Riau kan sekian, Iya. 1% dari hasil produksi minyak itu kan, dituntut oleh Pak Arifin Ahmad, tapi tak bisa apa-apa. Iya iya. Karena terus terang saja memang kekuasaan waktu itu di tangan Sentralistik. pusat dan sentral. Jadi di situ kita sudah merasakan bagaimana ketidakadilan pemerintah pusat waktu itu dengan Riau ini. Iya. Ya enggak? Apalagi menyangkut otonomi daerah. Iya, Waktu itu kan sentral kan. sentralistik. Pengangkatan gubernur aja kita waktu itu sangat sulit anak daerah bisa maju. Iya. Ya enggak? Ditunjuk aja langsung sama Ditunjuk presiden. langsung pusat. Walaupun ada partainya 3 calon kan ya. Tapi Tetap itu aja. sama sekali permainan saja kan. Rekayasa saja itu. Jadi betul-betul waktu itu demokrasi tidak berjalan di zaman Orde Baru itu. Ya, Demokrasi itu hanya sekedar pemilu 5 tahun sekali saja itu kan. formalitas saja, Pak. Formalitas. Nah, lalu dengan semangat itulah timbulnya, reformasi. Disitulah perubahan terjadi, Iya iya. ya. Terjadilah perubahan yang luar biasa kan ya. Otonomi daerah sudah Iya. diberikan kewenangan daerah kan. Itu kelimak daripada zaman Orde Baru dan begitu juga zaman Orde Lama gitu ya. Jadi dengan adanya reformasi, Riau mendapat apanya, mendapat, rahmat Alhamdulillah. ya, pemekaran kabupaten Iya iya, ya. banyak kabupaten baru. Kemudian lagi hasil Riau dapat dinikmati ya, dengan bagi hasil ya, Iya, bagi hasilnya luar biasa. Cuma kalau dibandingkan dengan ketertinggalan Riau, itu masih sekarang masih diperlukan lagi. masih perlu, Pak, ya? Iya, masih perlu, kita masih banyak sumber daya manusia kita masih lemah, sumber daya, alam kita sudah banyak yang sudah tidak apa ya, tidak bisa diharapkan Iya, lagi karena sudah banyak digali, diolah seperti hutan segalanya, sumber daya alam kita. Jadi memang di Riau ini ya betul itu. Jadi setiap eh, pemilu ini perlu ada suatu evaluasi ke depan, baik calegnya, iya, baik gubernurnya, bupatinya, apa sih yang akan kita perjuangkan untuk lagi Riau. untuk memajukan Riau ini. Itu yang harus kita pikirkan ke depan ini. Jangan hanya sekedar ya terus terang saja saya melihat euforia, Korea. euforia politik ya. Dan hendaknya partai politik itu berperan. Ini kan tidak kan partai Iya, politik ini musiman. musiman. Lihat kantor-kantor partai sekarang ramai ya, tapi sudah selesai pemilu nanti Kosong lagi. kosong lagi. Oh dulu tidak, partai politik itu betul-betul di situ harapan, di situ mengolah Aktif terus. aktif dulu beda yang sekarang. Jadi ini Nak Dedi, Ya, kalau ditanya tentang perbedaannya itu. Nah, saya mengharapkan ya, supaya anak-anak muda yang sekarang duduk di DPR kalau terpilih nanti ya. punya komitmen lah untuk membangun Riau ini dan tidak mencari keuntungan. Iya iya iya. Jangan memperkayakan diri. Kalau itu tujuannya, akan nanti duduk DPR dapat fasilitas, Masya Allah. dapat gaji, Ya, dapat sewa rumah segala kan. Nah, Astagfirullah. ini saya lihat kemudian permainan proyek Ya, ya di dewan dengan eksekutif. Ini yang rusak nih sekarang. Yang rusak di sini sekarang. Kok dulu nggak ada apa-apa. iya. Dulu betul-betul legislatif itu memperjuangkan kepentingan rakyat, tidak ada kompromi, tidak ada.
bayangkan jadi ya, Ya. di dalam menanggapi pandangan umum ya, APBD Mhm. waktu dulu ya, itu pemerintah itu kewalahan dalam Oh, memberikan tanggapan, memberikan jawaban. Sebelum puas anggota dewan, tetap kita berikan pandangan kedua lagi. Jadi dulu eksekutif betul-betul berperan. berperan dan legislatif berperan dalam mempertahankan anggaran itu. Tidak ada kompromi, tidak Iya, ada. iya. Istilah bagi hasil ya, Bagi hasil. tidak ada. Ini Pak, kan kita lihat dari pemilu-pemilu, mohon maaf, ada juga yang apatis cukup banyak Pak. Karena dia bilang apapun wakil rakyat saya gini-gini aja katanya. Gimana tuh Pak? Mudah-mudahan 2024 ini kan lebih banyak. Ya, apatis masyarakat tadi itu saya katakan tadi. Mereka Oh, yang duduk di dewan itu tidak ada berbuat apa-apa. os- Paling kuat ialah ada kunjungan, riset, gini nah, gitu ya. Nah itu umpan baliknya untuk rakyat apa? Tak ada kan? Nah, sekarang adalah istilahnya aspirasi, dana aspirasi kan. iya, Itu dana aspirasi pun tidak objektif juga digunakan untuk membina konstituen ini ya. iya, iya. Ah, nanti bisa terpilih lagi kan. Hmm. Dan, tapi dia tidak memperjuangkan secara keseluruhan kepentingan rakyat Riau ini. Maksudnya kan wakil semuanya dia Iya kan. wakil semuanya, bukan konstituen saja yang dia pikirkan itu kan itu. Jadi di situ apatis masyarakat kita itu bahwa mereka sudah terpilih lupa dengan rakyat. Itu apatisnya. Oleh karena itu masyarakat berpikir begini, ini rusak ini sekarang. Ya, Oke lah katanya. Sekarang caleg kan, ya. caleg nanti kami memilih siapa yang ngasih uang. Astagfirullah. Ini yang hancur ini sekarang. Susah Pak untuk merubah dia. Ini rusak sekali. Kalau sudah calon-calon itu mementingkan untuk duduk di DPRD itu dengan mengeluarkan modal Hmm. yang begitu besar, ini rusak. Ini pasti rusak. Kalau anggota atau caleg-caleg yang duduk, yang caleg sekarang ini ya, Ya, mereka sudah mempersiapkan uang sekian miliar, ya. nanti mereka hanya memberikan masyarakat 100.000 ini kan, Serangan dia fajar sudah ya. Serangan fajar dia biasanya. sudah mengeluarkan uang sekian miliar ya. Ya. Ini yang berusaha nih. Nanti dia bagaimana mengembalikan uang itu balik. Kira-kira gimana mengedukasi masyarakat Pak biar Masyarakat ini saya katakan tadi. Pendidik politik itu tidak berjalan pada masyarakat. pendidikan politik tak jalan? Tak jalan. Masyarakat tahu, ya kata bapaknya itu, ya siapa aja kita pilih lah. Siapa yang ngasih uang nanti itu kita pilih. Kalau istilah saya di Selat Panjang tuh, siapa yang ngulu. Hmm. Nah, itu. Ini yang rusak sekarang nih. Oleh karena itu saya mengharapkan Ya. pada masyarakat, wahai masyarakatku, jangan terjadi sogok menyogok. Ini dosa besar. Menerima yang ini juga. Menerima, yang memberi dan yang menerima dosa besar. Astagfirullah. Dan tanggung-tanggung Ya, dosa ya. ini. Jangan dianggap itu biasa ini kan masalah dunia, tidak. Karena kita memilih wakil rakyat itu bertanggung jawab dunia dan akhirat. Jadi masyarakat harus disadarkan itu. Karena itu saya mengharapkan peran Mubalik, Ustadz, Ya. tolonglah ini ditegaskan betul. Jangan tanggung-tanggung lah. Enak, masyarakat jangan memandang siapa yang punya uang itu yang akan dipilih. Atau sebaliknya, enak, siapa yang ngasih uang ya diterimanya, tapi dia belum tentu milih yang itu. Ini kan rusak juga. Semua diterima berarti. Ada yang terima tak boleh. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya katakan, Hmm. memang kalau dulu tidak ada seperti ini. Ya, ya. Dulu kan berdasarkan nomor urut dari partai kan itu Ya. kan. Itu betul-betul ideologi partai yang berjuang, tidak perorangan. Sekarang kan sistem kapitalis sekarang nih. Astagfirullah. Enak ya, pragmatis. Pragmatis. Ya, siapa yang banyak uang itu nampaknya yang apa kan? Kan siapa punya uang banyak beliau pasangan. Ya. Mana tak punya uang tak ada beliaunya. Karena tak punya modal, kan sedih. Ya. Sedangkan dia punya potensi, dia punya intelektual yang bagus, Ya, dia ya. punya kualitas yang bagus, tapi karena uang tak ada, beliau pun tak ada pasang. Jadi ini jadi Ya. memang kondisi sekarang ini sudah tidak objektif lagi lah dalam politik kita, bahwa yang bermain itu uang, ya. Dia tidak murni apa yang diinginkan oleh rakyat itu untuk dipilih. Dan calon wakil rakyat itu berubahlah. Mudah-mudahan itulah. Jadi Insyaallah. kita minta pada calon-calon DPR, DPR RI, terutama DPR RI, DPR RI ya.
begitu juga. Apa sih yang diperbuat calon DPR RI sudah duduk di Senayan itu? Ya. Saya kan pernah duduk di DPR RI Ya. juga, ya. Dan sedikit banyaknya ada juga andil saya memberikan kontribusi selama saya DPR, waktu saya duduk di Badan Anggaran Ya. untuk Kabupaten Meranti kan, memberikan bantuan sebagainya dari perjuangan saya di DPR RI di Badan Anggaran ada juga. Tapi yang lain tempat saya hanya berkuak-kuak di komisi-komisi saja. Oh. Di komisi itu tidak apa, hanya berdialog dengan menteri, itu kan kadang kan permainan saja kadang-kadang diterima aspirasi, tapi dalam pelaksanaan realisasi kadang-kadang tidak jalan. Jadi hendaknya DPR RI itu betul-betul konsisten, apa sih yang dibutuhkan Riau ini. Itu harus kompak, bersatu mereka Ya. untuk memperjuangkan Riau, mengangkat Riau ini, supaya proyek-proyek pembangunan Riau harus ditingkatkan. Anggaran untuk Riau harus ditingkatkan. Dapat diprioritaskan lah. Prioritaskan. Jadi anggota DPR RI itu betul-betul berjuang di sana, dirasakan oleh masyarakat. Bukan hanya sekedar untuk duduk di Senayan saja, nanti dapat fasilitas, kemudian kegiatan-kegiatan rutinitas saja, tapi tidak ada satu statement politik yang menjadi suatu kekuatan bagi pusat untuk menekan pusat itu bahwa Riau ini perlu dibantu. Kan beda daerah Ya, lain ya. kan. Jadi inilah, jadi memang pemilu 2024 ini merupakan pemilu yang sangat strategis. Ya. Mudah-mudahan terjadi perubahan yang akan datang ini, dan kita tak ingin lagi nanti uh, pada masa yang nanti masyarakat itu sudah tidak apa lagi, tidak apa, sudah apatis lah ya. Sangat apatis. Apatis jangan lagi. Jangan lagi insyaallah. Harus punya semangat masyarakat untuk melakukan perubahan, dan yang dipilih itu nanti betul-betul orang-orang yang bisa membawa aspirasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Harus selektif betul lah Ya. masyarakat itu. Jadi masyarakat ini harus aktif berarti ya. Iya, masyarakat harus aktif. Jangan berpandangan siapa yang banyak uang. Carilah orang yang bermoral, punya akhlak, tanggung jawab mereka kepada agama, pada negara dan bangsa ini. Ini kan kadang-kadang duduk DPR ke rumah begitu besar, ya, enggak. Ya. Kemudian menampakkan kemewahan, punya mobil yang begitu banyak. Jadi itu tak layak sebagai wakil rakyat sebetulnya. Ya, wakil rakyat itu harus menampilkan kesederhanaan, ya, dan dia masang tanggung jawab pada masyarakatnya yang memilih dia. Nah, maka wakil rakyat, Wakil rakyat rakyat. yang merasa dia itu sebagai wakil yang bertanggung jawab dan amanah yang harus dijalankan. Kan tak sembarangan ya. Betul, betul. Jadi itulah Ya. yang kita lihat kenyataan. Mudah-mudahan 2024 ini akan terjadi perubahan. Insyaallah. Ya, baik Pak Wan, ini cukup panjang lebar. Mungkin ada closing statement Pak dari Pak Wan. Buat Ya, saya mengharapkan dari masyarakat Provinsi Riau, mari kita menghadapi pemilu 2024 ini dengan betul-betul punya komitmen, punya tanggung jawab kita untuk kepentingan daerah Riau kita ini, dan juga untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat Riau ini. Dan pilihlah wakil-wakil rakyat kita yang punya komitmen, yang kita kenal, yang sudah berbuat untuk Riau, dan ya. kenyataannya betul-betul kontribusinya untuk kepentingan Riau, itu yang harus kita utamakan. Janganlah memilih orang-orang yang tak jelas identitasnya, latar belakangnya, dan kadang-kadang kita juga terkecoh ya dengan penampilan, dengan uang yang diberikan dan sebagainya, dengan janji-janji yang disampaikannya, tapi kenyataannya itu jauh apa yang diharapkan. Oleh karena sekali lagi, pilihlah pemimpin calon DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, orang-orang yang memiliki komitmen untuk membangun Riau dan mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadinya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan Allah meridhai segala apa yang kita perjuangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Ilmek, bincang panjang bersama Pak Wan, tokoh nasional Toh Riau. Podcast kali ini disponsori oleh Tiki, hanya satu tipan kilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Wan. Oh, betul. Alhamdulillah.